Shalom semua! Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim. Yaitu, jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita.
Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Semuanya sehat-sehat, amin. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan Februari. Saya percaya Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Ada berapa banyak yang siap beribadah, bersyukur, muji menyembah Tuhan, untuk bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan sampai hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini tidak kurang satu apapun. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu buat kami. Orang-orang yang setia kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami mau beribadah, kami mau bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Roh Kudus mari mengurapi kami dimanapun kami berada. Damai sejahtera, ketenangan, sukacita daripada Roh Kudus memenuhi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini kami umat-Mu, anak-anak-Mu yang siap beribadah. Masuk hadirat-Mu dengan bersyukur. Sebab Engkau Tuhan kami, Kau Allah kami, kekasih jiwa kami, dambaan dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu kasih, sama-sama kita katakan, amin. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Haleluya. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu.
sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembah Engkau dambaan kami, Yesus Tuhan. Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Ya Tuhan, hanya Engkau yang kami rindukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat kami di hadirat-Mu, Engkau memuaskan hasrat kami ya Tuhan. Sebab itu kami tetap rindu ada di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu Engkau mencurahkan urapan yang berlimpah-limpah memenuhi kami. Anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Oh ralaba ya ralaba syaralaba. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau dambaan kami. Kami angkat tangan kami. Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Haleluya. Kami sembah Kau, dambaan hidupku. Sembah Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau dambaan hidup kami. Mari Bapak Ibu kasih, mari sembah Tuhan. Bawa sembah kita buat Tuhan. Yesus, hanya Engkau yang layak disembah. Terpuji nama-Mu, Engkau Raja, Engkau Tuhan.
kudus. Syaralabalaba. Hanya Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berkuasa selama-lamanya. Sembah bagimu. Oralaba syakata karalaba yaralaba syandaralaba syaralaba yaralabo. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, kami akui Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Oralaba yaralaba syaralaba yaralaba. Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau dambaan kami, Yesus Kristus Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, Bapak Ibu kasih. Dia layak menerima segala puji, segala hormat, segala kemuliaan. Mari tepuk tangan sama-sama dengan musik. Kami berikan segala puji, syukur bagimu ya Tuhan. Amen. Segala puji, syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu.
Mari sama-sama nyanyikan soraklah. Hey, soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, hey, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, hey, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, hey, soraklah, haleluya, haleluya. 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 Yes. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik jauhani, berlari tiada lelah, berjalan tiada penat. Ajarku harap kau Tuhan. Mari lagi, haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, sayap Raja Wali, berlari tiada lelah, berjalan tiada penat. Ajarku harap kau Tuhan. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari sekali lagi, orang yang berharap Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada lelah, berjalan tiada penat. Ajarku harap kau. Mari sekali lagi, orang yang berharap Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Ajarku harap kau Tuhan. Ajarku harap kau Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Itulah orang-orang yang berharap sama Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus menyertai kita dalam segala kesempatan.
Tuhan Yesus menjaga kita. Tuhan Yesus memelihara kita. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya Engkau Tuhan Allah kami, Raja kami, kekuatan kami. Haleluya. Bapak Ibu, ada satu firman Tuhan yang saya rindu sharing buat Bapak Ibu. Tuhan baik, sungguh baik. Orang-orang yang berharap sama Tuhan itu tidak pernah dibiarkan. Amin saudara. Orang-orang yang selalu ada di hadirat Tuhan itu tidak pernah dibiarkan sama Tuhan. Ada satu firman Tuhan bilang begini. Di Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Saya percaya hari-hari ini ada banyak dari Bapak Ibu dan saya. Kita sementara menanti pertolongan Tuhan. Menanti jawaban-jawaban Tuhan. Tapi ini firman Tuhan katakan hari ini buat kita. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan pasti datang buat Bapak Ibu dan saya. Kapan? Waktu Tuhan yang terbaik buat Bapak Ibu dan saya. Amin. Orang yang berharap sama Tuhan. Kita sudah nyanyikan tadi. Pasti Tuhan memperbarui kehidupan kita setiap hari. Apalagi kalau kita terus di hadirat Tuhan. Apalagi kalau kita terus nantikan Tuhan. Kita nantikan pertolongan Tuhan. Apa yang hari-hari ini mungkin kita sementara nantikan, doa-doa kita, pergumulan-pergumulan kita. Tapi mari tetap percaya sama Tuhan. Tuhan akan menjawab setiap persoalan doa-doa kita tepat pada waktu Tuhan. Amin saudara. Nah, Bapak Ibu, ada salah satu kisah di dalam Alkitab. Seorang hakim yang lalim dan seorang janda di suatu kota. Di mana seorang janda itu setiap saat dia datang terus sama hakim yang lalim itu. Hakim itu dia tidak percaya Tuhan. Tapi satu perumpamaan ini yang luar biasa. Saya percaya ini akan jadi berkat buat kita semua. Seorang janda dia terus datang sama Tuhan. Sama seorang hakim yang lalim yang tidak percaya sama Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Tapi seorang janda ini terus dia datang kepada seorang hakim yang lalim ini. Untuk apa? Untuk minta dibela perkaranya. Setiap hari, setiap saat dia datang. Karena dia tahu dia adalah seorang hakim. Saudara, ketika seorang janda ini datang terus menerus. Nanti Bapak Ibu baca di Lukas pasal 18 ya. Datang terus menerus kepada seorang hakim yang lalim ini. Yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan ayat firman ini menyatakan satu saat hakim lalim itu tergerak untuk membereskan, untuk membenarkan seorang janda ini, membenarkan perkaranya. Wah, luar biasa ya. Kenapa sampai hakim yang lalim ini yang tidak percaya kepada Allah, dia mau membenarkan masalah persoalan daripada seorang janda ini? Kenapa? Karena seorang janda ini dia datang terus menerus. Mengoyakkan hati daripada seorang hakim yang lalim ini. Mengusik hatinya. Sehingga tepat pada waktunya. Ketika hakim ini sangat terusik dengan kedatangan terus daripada seorang janda ini. Lalu dia mulai ambil kesempatan. Dia ambil keputusan. Oke, saya mau membenarkan masalahmu, perkaramu. Supaya jangan lagi engkau datang-datang untuk mengusik saya terus. Mengganggu saya terus. Saudara, hakim yang lalim ini, walaupun dia tidak percaya sama Tuhan, tapi dia masih memiliki kasih.
Buktinya apa? Hakim itu tergerak untuk membenarkan perkara daripada seorang janda ini. Janda ini tidak menyerah, saudara. Dia datang terus, usik terus hati daripada hakim ini. Dia datang terus menerus, dia tidak jemu-jemu, dia datang terus. Akhirnya hakim ini membenarkan perkaranya. Nah, kita baca di ayat yang ke-5 daripada Lukas pasal 18 ya. Nah, namun karena janda ini menyusahkan aku. Wow, hakim bilang, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Wow, membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Wow. Bapak Ibu kekasih, saya percaya hakim ini juga punya kasih. Ketika saya waktu baca, saya waktu renungkan, pasti ketika wanita atau janda ini dia datang kepada hakim malalim ini. Mungkin saat dia datang dia bilang sama hakim, ada satu pernyataan, terima kasih Pak Hakim. Setiap dia datang, terima kasih Pak Hakim. Walaupun gak ada ditulis dalam Alkitab, mungkin itu sehingga membuat hakim ini tergerak. Terima kasih Hakim. Pak Hakim, engkau baik, engkau baik, engkau baik. Mungkin dengan pernyataan-pernyataan. Mungkin pernyataan-pernyataan seorang janda itu kepada hakim. Sehingga hakim tergerak. Membenarkan perkaranya. Dia tidak jemu-jemu datang sama hakim itu. Luar biasa. Ini satu perumpamaan. Bapak, Ibu dan saya punya hubungan dengan Bapa di surga. Makanya ayat yang di atas bilang, camkanlah perumpamaan ini. Disuruh perhatikan perumpamaan ini. Pelajari, cangkamlah, simaklah. Ceritanya gitu ya, simaklah perumpamaan seorang hakim malalim dengan janda ini. Dia terus menerus datang. Saya percaya ada suatu pernyataan yang keluar dari seorang wanita ini, janda ini. Mungkin dia memuji hakim. Engkau baik Pak Hakim. Sehingga hakim ini tergerak. Saudara, itu kisah perumpamaan seperti kita dengan Bapa di surga. Wanita ini tidak jemu-jemu datang. Bapak Ibu, kalau kita punya masalah, persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, mari, ini perumpamaan luar biasa buat kita. Datang terus sama Tuhan. Jangan jemu-jemu datang sama Tuhan. Jangan nyerah. Bapak Ibu, kadang mungkin dalam persoalan, dalam pergumulan yang kita alami, kita datang doa sama Tuhan, doa. Tapi mungkin belum terjawab, belum dijawab. Jangan pernah menyerah. Janda ini dia tidak menyerah, dia datang terus, akhirnya hakim bela perkaranya. Bapak Ibu, cerita ini luar biasa. Mengisahkan perumpamaan kita dengan Bapa di surga. Datang sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya masalah, persoalan, hari-hari datang terus sama Tuhan. Jangan jemu-jemu. Jangan nyerah. Datang bilang, Tuhan Yesus engkau baik. Datang dengan suatu ucapan syukur buat Tuhan. Firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan Yesus kehendaki. Allah kehendaki buat kita semua. Mari datang sama Tuhan. Mengucap syukur. Katakan Tuhan engkau baik. Aku bersyukur untuk apa yang sementara aku alami. Tapi aku percaya janjimu. Satu saat aku akan menerima setiap jawaban-jawaban doa. Amin Bapak Ibu. Nah, ayat yang berikutnya kita lihat ayat yang terakhir dikatakan. Ya, ayat 7 ayat 8. Ayat 8 kita lihat di sana. Nah, ini ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 kita lihat. Nah, ini kita lihat ya, hubungan ketika kita datang terus sama Tuhan.
Nah, ayat yang ke-7 ini dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, Bapak Ibu kekasih, mari setiap saat ketika Bapak Ibu dan saya kita punya persoalan, punya hal-hal yang kita rindu untuk Tuhan jawab sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Mari datang terus sama Tuhan. Ini janji Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang yang siang malam berseru kepadanya. Siang malam artinya tak henti-hentinya. Tidak nyerah. Tidak nyerah. Dan Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Firman Tuhan katakan ketika sudah datang waktunya. Ketika perkenanan Tuhan turun buat kita. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah. Datang terus sama Tuhan. Karena apa? Kita miliknya Tuhan. Pilihannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Wah luar biasa. Yang pertama, kenapa? Karena Tuhan Yesus memiliki belas kasihan. Dia punya belas kasihan dan dia adalah kasih. Ketika kita datang sama Tuhan, kita akan menerima. Tuhan akan berbelas kasihan kepada kita setiap saat. Kita udah banyak dengar cerita, baca cerita orang yang sakit, orang yang lumpuh, disembuhkan. Wah, karena belas kasihan Tuhan, tergerak oleh belas kasihan Tuhan. Dan saya percaya, mari datang terus sama Tuhan. Dan saya percaya, ketika wanita ini datang ya kepada Hakim Lalim itu, dia percaya bahwa pasti akan Hakim Lalim itu pasti akan membenarkan. Nah, Bapak Ibu, mari ketika kita berseru kepada Tuhan siang dan malam, kita doa. Yang berikutnya, kita harus punya iman. Iman sungguh percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada perkara yang gagal dalam kehidupan. Dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh taruh percaya kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus punya belas kasihan. Dia sangat berbelas kasihan. Haleluya. Dia adalah kasih sendiri. Kasih itu, dan saya percaya ketika kita banyak di hadirat Tuhan, kita banyak berdoa, belas kasihan Tuhan turun buat kita. Apalagi kalau kita memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Tuhan cari hari-hari ini iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Atau hanya, ketika saya punya masalah saya datang setelah itu, udah, jangan saudara. Tetap sudah dijawab, belum dijawab, tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita semakin mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, saudara. Kita punya tanda kita mengasihi Tuhan. Ketika kita datang memuji, menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Itu tanda kasih kita sama Tuhan. Amin saudara. Mari terus berdoa. Tuhan selalu menjawab setiap doa-doa kita. Ada berapa banyak yang percaya bahwa ketika kita datang sama Tuhan, tidak jemu-jemu, berseru terus kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu dalam persoalan, masalah yang berat sekali. Tapi mari, firman Tuhan itu datang pada kita. Saya percaya Bapak Ibu dan saya kita punya iman yang sungguh kepada Tuhan. Amin. Iman kita kepada Tuhan yang Tuhan lihat. Lalu belas kasihan Tuhan turun bagi Bapak Ibu dan saya. Dan setiap doa-doa pergumulan kita, Tuhan jawab. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ini kami anak-anak-Mu, kami punya iman percaya sungguh kepadamu ya Bapa. Bahwa Tuhan Engkau yang memiliki kami, anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami milik-Mu,
Dan kami percaya ketika kami berseru siang dan malam, tak putus-putusnya, tidak pernah menyerah, maka kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami. Hari ini mungkin ada yang sakit, angkat tangan buat Tuhan. Bilang, Tuhan, ini aku percaya. Hari ini belum, tapi aku tetap berseru kepadamu. Aku pasti mengalami kesembuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ada yang butuh mungkin keuangan, butuh butuh pekerjaan Tuhan. Aku percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Karena aku tetap percaya Tuhan punya waktu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada pekerjaan, ada usaha yang mau diterobos dalam tahun ini. Angkat tangan buat Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik bagiku. Terima kasih banyak Bapak. Bapak, ini doa anak-anak-Mu yang naik kepadamu. Kami percaya, kami sangat percaya. Ini iman kami. Dan biarlah hari ini belas kasih-Mu turun bagi kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sementara mengangkat tangan kepadamu ya Bapa. Oh ralabasya kata karalabaya ralabashanda ralaba. Jadilah sesuai dengan iman mereka. Mungkin sudah lama mereka berdoa. Mereka berseru. Tapi Tuhan, Engkau belum menjawab. Tapi hari ini mereka percaya Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka. Sakit penyakit mereka, apapun yang mereka alami hari-hari ini, anak-anak-Mu alami. Kuasa-Mu Tuhan turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Kami percaya. Oh ralabasya katakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku percaya. Terima kasih. Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu Mari angkat kedua tangan, bilang buat Tuhan. Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, amen. Kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan Yesus. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang putus asa Tuhan hiburkan, yang butuh pekerjaan Tuhan berikan dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan, dan Tuhan memulihkan setiap keuangan apapun yang kami rindukan hari-hari ini Tuhan. Terpujilah Bapa di surga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Bapa di surga, terima kasih. Sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini, kami rindu berdoa. Bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau sungguh baik, Engkau baik, sangat baik untuk hamba-Mu ini Tuhan. Di usia yang bertambah ini Tuhan, terima kasih kekuatan, kesehatan, pengurapan yang lebih lagi untuk hamba-Mu ini Tuhan di usia yang baru ini Tuhan. Terima kasih berkat-Mu berlimpah-limpah bagi hamba-Mu ini Tuhan. Kesehatan tersemewa Tuhan.
Untuk juga Ibu Hermin dan keluarga besar, anak cucu diberkati berlimpah-limpah. Oh ralabasyaka takaralabaya rabasyanda. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa bersyukur untuk Gembala Cekak 4 kami, Bapak Pendeta Weler Kawuntu beserta dengan Ibu Molin, keluarga Tuhan sertai pimpin hamba-Mu. Kami mohon kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu, pengurapan demi pengurapan Tuhan. Oh ralabasyaka takarala, melalui program-program di YouTube Tuhan, ada banyak orang, ada banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, disembuhkan dan menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu di tempat ini, Ibu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan dan keluarga kami. Tuhan terima kasih Engkau pakai kami ya Bapak. Kami siap Tuhan pakai kami di akhir zaman ini dalam penuaian dalam tahun amanat agung ini Tuhan. Gak banyak jiwa-jiwa dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, dipersiapkan untuk menjadi murid dan memuridkan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Oh terima kasih banyak Bapak, terpuji nama-Mu Bapak di surga. Kami juga memberkati bangsa dan negara kami. Oh ralabasyaka Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo beserta dengan Pak Gibran. Tuhan kami tetap berdoa, mohon hikmat Tuhan bagi kedua hamba-Mu ini Tuhan. Dalam memerintah bangsa dan negara kami. Sesuai dengan kehendak-Mu untuk lebih baik dan lebih baik lagi Bapak. Terima kasih banyak Bapak, kami memberkati bangsa Indonesia. Sejahtera, aman, damai dan sentosa. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur Tuhan. Untuk tempat kami beribadah diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa. Untuk anak-anak kami Tuhan akan pakai generasi Yeremia, Tuhan persiapkan mereka. Untuk masuk dalam penuaian di akhir zaman ini, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga terima kasih, kalaupun juga saat ini kami rindu Tuhan untuk memberikan persembahan. Mari Bapa berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah dan mempersiapkan persembahan untuk memberi di account yang sudah ada ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah. Apa yang mereka tabur mereka juga akan menuai. Terima kasih banyak Bapak, terpuji nama-Mu Bapak di surga selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Dan Bapak di surga, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, angkat kedua tangan dan biarlah terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah yang memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Biarlah kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, indah dengan Roh Kudus, mengajar kami, menyertai kami, menghibur kami, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua bahkan sampai hidup kekal bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.